والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ووالاه لا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا لكم بمنزلة الوالد صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu tauladan mulia yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah posisi beliau sebagai seorang ayah, kedudukan beliau sebagai seorang bapa, dan keberadaan beliau Rasul sebagai orang tua. Pertanyaannya, sebagai bapa, sebagai ayah, sebagai orang tua, apakah kita sudah mensuri tauladani baginda besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dr. Aid Al-Qarni di dalam kitabnya Mulhimul Alam membagi posisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai seorang ayah menjadi dua kedudukan. Yang pertama, Nabi Muhammad sebagai ayah ruhani bagi seluruh kaum muslimin. Nabi Muhammad adalah ayah spiritual bagi seluruh orang-orang yang beriman. Dan yang kedua adalah kedudukan Nabi sebagai ayah biologis, kedudukan Nabi sebagai ayah kandung. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Nabi Muhammad adalah ayah spiritual bagi seluruh orang-orang yang berislam, ayah ruhani bagi seluruh kaum yang beriman. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-6. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi Muhammad itu kedudukannya lebih mulia daripada seluruh kaum muslimin, dan istri-istri Nabi adalah ibunya orang-orang Islam, ibunya kaum yang beriman. Itu artinya kalau istrinya adalah ibu orang yang beriman, maka suaminya yaitu baginda Nabi adalah ayah daripada orang yang beriman. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, baginda Nabi bersabda, "Ana lakum bimanzilatil walid." Kedudukanku terhadap kalian umatku bagaikan seorang ayah terhadap anak-anaknya. Itu makanya secara ruhani Nabi Muhammad adalah abi kita, Nabi Muhammad adalah ayah kita, Nabi Muhammad adalah orang tua kita secara ruhani dan secara spiritual.
Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang ayah ruhani, Nabi Muhammad adalah satu-satunya ayah yang paling perhatian terhadap anak-anaknya, satu-satunya bapa yang paling perhatian dan sayang kepada anak-anaknya di dunia, lebih-lebih adalah di negeri akhirat. Suatu hari di dalam perang Khandaq, ada 1000 kaum muslimin yang sedang menggali parit. Kebetulan Madinah posisinya dalam keadaan paceklik, sehingga para sahabat dan juga Rasul dalam keadaan lapar ketika 1 minggu menggali parit. Jabir bin Abdillah turun ke parit dan berbisik kepada baginda Nabi, "Ya Rasulullah, naiklah sejenak, istriku masak makanan yang lezat khusus untuk dirimu." Maka kata Rasulullah, "Bawa ke sini makanannya Jabir." Kata Rasulullah, "Bawa makanannya ke sini Jabir." Maka kata Jabir, "Ya Rasulullah, makanannya sedikit, tidak bakalan cukup. Ada 1000 sahabat yang sedang menggali parit." Maka kata Nabi, "Bawa ke sini makanannya." Maka begitu makanannya dibawa, dan kemudian Rasulullah menyentuh makanan itu wadahnya, 1000 daripada para sahabat yang lapar itu diminta oleh Nabi untuk makan, dan semuanya kenyang kebagian. Baru kemudian yang terakhir adalah baginda Nabi. Begitulah beliau Rasul yang mulia. Kalau ada sahabat-sahabatnya lapar, maka Nabi adalah orang yang paling pertama lapar. Tapi kalau sahabatnya kenyang, maka Nabi adalah orang yang paling terakhir kenyang. Kenapa? Karena sebagai ayah ruhani, Nabi adalah yang paling sayang kepada anak-anaknya. Bahkan hadirin, sebelum wafat, Nabi yang diingat itu kita, ummati as-salah, ummati as-salah, ummati as-salah, wa ma malakat aimanukum. Sebelum wafat, dengan suara yang sangat lembut, sampai-sampai Aisyah mendekatkan telinganya, "Umatku, jangan tinggalkan solat," sampai 3 kali. Baru yang terakhir Nabi menutupnya, "Jangan lupa tanggung jawabmu terhadap orang-orang yang sedang berada di bawah tanggung jawabmu." Apa yang dimaksud oleh baginda Nabi? Umat Islam jangan hanya bagus solat ke masjid, jangan hanya bagus solat tahajud, tetapi ada pembantu di rumah yang gajinya telat, yang makan kelaparan. Itu baginda Nabi sebelum wafat memberikan pesan yang luar biasa. Bahkan sampai dengan di negeri akhirat nanti, Nabi mengatakan, "Likulli nabiyyin da'watun mustajabah, fata'ajjala kullu nabiyyin da'watah." Semua nabi itu punya doa yang mustajab, dan semua nabi udah ngambil jatahnya. Nabi Ibrahim udah ngambil jatahnya waktu dia tidak mempan dibakar api. Nabi Musa udah ngambil jatahnya waktu tongkatnya membelah lautan. Nabi Yunus udah, Nabi Yusuf udah. Maka kata baginda Nabi, "Kecuali diriku, satu doa yang mustajab itu akan aku minta kelak di hari kiamat, agar Allah mengizinkanku memberikan syafaat kepada umatku." Inilah ayah ruhani yang bantuin kita dari dunia sampai dengan ke negeri akhirat. Dan posisi yang kedua, Nabi Muhammad sebagai ayah kandung, sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-38. "Wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa zurriyyah." Sebagai ayah biologis, maka Nabi itu punya istri, kemudian punya anak, dan juga punya cucu. Kata Dr. Aid Al-Qarni, sebagai ayah kandung, pertama, Nabi Muhammad adalah
ayah kandung yang paling sabar. Nabi Muhammad adalah ayah kandung yang paling ridho dan paling ikhlas terhadap anak-anaknya. Mengapa? Karena kata Dr. Aid Al-Qarni, dari 7 putra dan putri Nabi Muhammad itu semuanya wafat lebih dulu kecuali Fatimah. Fatimah pun wafat enggak lebih dari 2 bulan setelah Rasulullah wafat. Alaminya orang tua itu meninggal duluan baru anak, tetapi Nabi Muhammad mengalami kehidupan putra dan putrinya meninggal lebih dulu kecuali Fatimah. Ibrahim, Qasim, Abdullah, 3 putra Nabi meninggal dunia ketika umurnya belum genap 2 tahun. Ruqayyah meninggal dunia putri Nabi ketika Nabi sedang memimpin perang Badar. Begitu juga Ummi Kulsum, begitu juga yang namanya Zainab meninggal dunia karena keguguran. Baru memang Fatimah meninggal dunia enggak lebih dari 2 bulan setelah Rasulullah wafat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Dr. Aid Al-Qarni, Nabi Muhammad adalah satu-satunya ayah yang paling sayang sama anak-anak gadisnya. Kenapa? Pertama, kata Dr. Aid Al-Qarni, Nabi Muhammad itu enggak sembarangan nikahin putri-putrinya kecuali ama laki-laki yang hebat, kecuali ama pria-pria yang bisa dipegang perkataannya. Zainab Nabi nikahkan sebelum beliau Rasul menjadi Nabi dengan laki-laki Arab yang namanya Abul As ibnu Rabi. Orang-orang enggak ada yang percaya dengan Abul As ibnu Rabi, tapi Nabi mengatakan menantuku itu adalah laki-laki yang bisa dipercaya. Dan betul saja, pada tahun ke-6 setelah beliau Rasul menjadi Nabi, ada peristiwa boikot. Tidak boleh menikah dengan anak-anak orang Islam, yang sudah dinikahkan pun diceraikan. Abul As tidak menceraikan Zainab. Betullah perkataan Nabi, Abul As adalah laki-laki yang bisa dipercaya. Ruqayyah dinikahkan dengan Utsman bin Affan. Ketika Ruqayyah meninggal, Nabi menikahkan Utsman dengan putrinya Ummi Kulsum. Dan ketika Ummi Kulsum meninggal dunia, kata baginda Nabi, kalau saya punya 10 lagi anak gadis meninggal, saya akan menikahkannya dengan Utsman bin Affan. Fatimah dinikahkan dengan Ali bin Abi Thalib. Begitulah sayangnya Nabi, enggak sembarangan nikahin putrinya kecuali sama laki-laki yang bisa dipercaya. Hadirin, sebagai ayah, coba renungkan. Kalau hadirin punya anak bayi perempuan, lucu, jadi anak-anak, manis, cantik, menjadi remaja, menjadi gadis, tiba-tiba dia dilamar sama laki-laki, dan tiba-tiba suaminya adalah kucing di dalam karung. Habis pada bengep anak gadis kita, dibonggolin sama lakinya. Di Medan ada laki ngebunuh istrinya ketika istrinya sedang live di TikTok. Di Makassar ada suami nyemen bininya. Betapa kita hadirin sebagai ayah sedih kalau punya anak gadis, lakinya enggak bisa dipercaya, lakinya bukan yang memegang amanah. Rasulullah luar biasa sayangnya, hanya menikahkan putrinya sama laki-laki yang hebat. Yang kedua, Nabi Muhammad itu kalau ama duit buat anak-anak gadisnya kagak sayang. Nabi Muhammad itu kalau urusan harta sama anak-anak gadisnya, meskipun udah jadi istri atau udah punya menantu, Nabi tetap aja bagi harta kepada anak-anaknya. Nabi enggak sayang. Misalnya di dalam hadis, Nabi mengatakan kepada Fatimah, "Ya Fatimah, salini min amwali masyiti." Wahai putriku Fatimah, minta dari harta ayahmu
apa aja yang kamu minta, niscaya ayah akan berikan. Maka sebagai ayah, jangan medit sama anak. Sebagai ayah, jangan pelit sama anak-anak kita. Sebagaimana Rasulullah baiknya luar biasa kepada putrinya. Mengapa? Karena Nabi adalah orang yang sangat kaya. Nabi kita itu bukan orang miskin. Nabi kita itu adalah sangat kaya. Kenapa? Karena 2 bulan sebelum Nabi yang mulia wafat, Nabi melakukan haji wada. Dan di haji wada itu Nabi berkurban dengan 100 ekor unta. 1 ekor unta hari itu harganya sama dengan mobil Alphard Toyota. 2 bulan sebelum wafat, Nabi sempat-sempatnya berkurban dengan 100 ekor unta. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan sebagai ayah, kita adalah ayah-ayah tauladan yang mentauladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan anak-anak kita adalah anak-anak yang soleh dan solihah, sehingga dengan cara seperti ini keimanan kita akan semakin meningkat, keislaman kita akan semakin kuat, sehingga dari hari ke hari posisi kita mendekat kepada Allah akan semakin dekat dan sangat dekat, sehingga kapanpun Allah mewafatkan kita, mudah-mudahan kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina ni'matal imani wal islam wa nahana 'anil kufri wa ibadatil asnam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, fa inna taqwa wasiyatullah lil mu'minina wal muttaqin. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.